Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yunus pada pelajaran PPKN pada pokok bahasan kewarganegaraan. Ini menjadi penting untuk diketahui karena ini adalah berkaitan status kewarganegaraan seseorang. Sebagai penjelasannya sebagai berikut. Konsep yang ingin dipelajari pada materi ini adalah kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Yang ingin diketahui bahwa pengertian penduduk bukan penduduk warga negara dan bukan warga negara berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan di Indonesia. Baik, pada materi ini adalah yang ingin sampaikan bahwa kita mulai dari pertama adalah penduduk. Penduduk adalah orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di suatu tempat. Misalnya bukti tentang kewarganegaraan atau paspor ataupun kartu tanda penduduk. Kemudian ada namanya warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dan negara-negara itu dan secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Kemudian ada namanya bukan warga negara, adalah mereka yang berbeda pada suatu negara tapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan di mana ia berada, misalnya pekerja asing atau turis yang tinggal di suatu tempat yang sesungguhnya mereka adalah bukan warga negara, tetapi mereka hanya pekerja atau pengunjung atau wisatawan. Kemudian ada istilah warga negara asli atau pribumi, yaitu adalah penduduk asli dalam suatu negara tersebut. Misalnya suku Jawa, Bugis, Batak, dan lain-lain. Sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan negara lain atas kehendak sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian ada warga negara keturunan asing atau non-pribumi, yaitu warga negara asing yang telah menjadi warga negara Indonesia asli. Misalnya Cina yang sudah ada sejak Indonesia merdeka. Selanjutnya ada namanya pewarganegaraan atau istilahnya naturalisasi. Adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan atau yang diusulkan atau yang diusahakan oleh pemerintah Indonesia sendiri karena orang tersebut memiliki kelebihan atau dibutuhkan oleh negara. Baik. Asas kewarganegaraan Indonesia ya yang berlaku di dunia itu ada dua. Yang pertama, ius soli atau asas kelahiran adalah asas daerah kelahiran. Artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana dia tempat dilahirkan. Artinya siapa saja yang lahir di negara itu tidak peduli siapa orang tuanya maka akan menjadi warga negara itu. Negara yang menganut ius soli antara lain adalah Inggris, Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Kanada, Chad, Chili, Kuba, Dominika, Ekuador, El Salvador, Jamaika, Meksiko, Pakistan, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Malaysia, Australia, Irlandia, dan beberapa negara lain. Artinya siapa saja yang lahir di negara itu maka dia akan menjadi warga negara itu. Kemudian yang kedua, asas keturunan atau ius sanguinis adalah asas keturunan yang berhubungan dengan darah. Artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Seseorang warga negara B karena orang tuanya adalah warga negara B. Maksudnya adalah
Siapa saja warga negara itu, dimanapun dia dilahirkan, tetapi akan dilihat siapakah orang tuanya. Maka dengan keturunan orang tuanya, maka orang itu akan disebut warga negara tersebut. Contoh negara yang menganut asas ius sanguinis adalah Indonesia, Turki, India, Belanda, Yunani, Republik Rakyat Cina, Jepang, Spanyol, Korea Selatan, Italia, Polandia, dan lain-lain. Nah, itulah dua asas kewarganegaraan. Nah, penjelasan bahwa dilihat di gambar bahwa ayahnya warga negara Indonesia, yaitu ius sanguinis. Kemudian ibunya warga negara Indonesia juga ius sanguinis. Tetapi anak itu lahir di Amerika Serikat. Maka anaknya itu memiliki kewarganegaraan ganda. Karena jika dilihat dari asal orang tuanya, maka anak itu adalah warga negara Indonesia. Tetapi karena dia dilahirkan di Amerika Serikat, maka anak itu menjadi warga negara Amerika Serikat. Maka setelah 17 tahun nanti warga negara anak tersebut akan ditanya, dia akan memilih status kewarganegaraannya. Kemudian di gambar yang kedua sebelah kanan, perhatikan itu ayahnya warga negara Amerika Serikat. Lihat gambar benderanya ya. Atau Isoli. Kemudian ibunya warga negara Inggris, yaitu Isoli. Lahir di Indonesia, yaitu menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis. Maka anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan karena Indonesia menganut siapa orang tuanya. Sementara orang tuanya adalah dari Amerika dan Inggris. Kedua-duanya menganut asas ius soli. Maka anak itu tidak memiliki kewarganegaraan. Tetapi nanti setelah 17 tahun dia boleh mengajukan menjadi warga negara Indonesia atau menjadi kedua asal orang tuanya Amerika Serikat kah atau Inggris kah. Seperti begitu. Baik. Dan yang terakhir adalah naturalisasi. Naturalisasi adalah pewarganegaraan, proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Nah, di Indonesia ada beberapa contoh yang menjadi naturalisasi, khususnya adalah para pemain bola ya. Kalau dulu Anda pernah mendengar namanya Irfan Bahdim, ya, siapa lagi, beberapa lagi termasuk Mark Klok ya, dan beberapa yang lainnya yang sudah menjadi warga negara Indonesia yang berdasarkan ada yang melakukan permohonan sendiri, ada juga yang diurus oleh negara. Mereka yang diurus oleh negara karena pada saat itu mereka dibutuhkan oleh Indonesia untuk membela negara Indonesia. Namun setelah itu dia tidak boleh lagi menjadi warga negara sebelumnya, maka akan selamanya menjadi warga negara Indonesia. Dan syarat-syaratnya adalah setelah 18 tahun ke atas mereka punya pekerjaan sendiri, sehat jasmani dan rohani, dan dapat berbahasa Indonesia dan mengakui asas negara Indonesia adalah Pancasila dan telah mencabut status kewarganegaraan dari negara asalnya dan beberapa persyaratan lainnya berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Anak-anakku sekalian, tugasnya adalah tuliskanlah bagaimana proses terjadinya naturalisasi satu orang warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Maksudnya satu orang saja, bagaimana prosesnya. Sebutkanlah nama orangnya dan tuliskanlah bagaimana proses menjadi warga negara Indonesia. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.